Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 25. Mukiki sangat bermotivasi diri. Tak lama kemudian, guru kelas mereka memasuki kelas. Ia menatap Mukiki dengan penuh arti. Bagaimanapun, Mukiki telah mencarinya sebelum dia datang ke kelas. Tolong beri saya kesempatan untuk menjelaskannya kepada kelas, katanya. Guru itu menatapnya dan mengangguk. Jangan mengecewakanku. Yakinkan mereka. Ya, guru. Tatapan Mukiki bertekad. Itulah sebabnya mereka berbagi pandangan itu. Sebelum kita memulai pelajaran, ada beberapa hal yang harus kukatakan karena itu penting bagi kehormatan kelas kita. Mukiki, tolong berdiri dan beritahu semua orang apa maksud dari postingan Van Gogh itu. Semua orang langsung mengalihkan pandangan mereka ke Mukiki. Pada saat yang sama, Mu Tangsue tampak seperti akan menikmati pertunjukannya. Dia mencibir dingin saat membayangkan bagaimana Mukiki akan mencoba membersihkan dirinya dari kotoran. Terlebih lagi, dengan dia disuruh maju dan menjelaskan, bukankah sudah jelas bahwa Mukiki akan mempermalukan dirinya sendiri? Memang benar, Mu Tangsue mengira dia mulai menyukai guru itu karena suatu alasan. Atau haruskah dia mengatakan bahwa gurunya tiba-tiba belajar melihat gambaran yang lebih besar? Saat semua orang memandang dengan ragu, Mukiki berdiri, membungkuk dalam-dalam kepada semua orang terlebih dahulu sebelum memulai. Sebagai teman sekelasmu, ini adalah permintaan maafku. Semua orang harus diejek bersamaku. Meski gitu, semua yang disebutkan di postingan paparan dari Van Gogh itu benar. Ucapan Mukiki membuat seluruh kelas tercengang. Lagi pula, mereka tidak pernah menyangka Mukiki akan mengakuinya dengan begitu mudah. Apakah kamu gila, Kiki? Kian-Kian memanggilnya, menarik lengan bajunya. Bukankah dia meminta untuk dibenci? Faktanya, Kian-Kian dapat merasakan tatapan jijik diarahkan kepada mereka dari segala arah. Apakah Mukiki hanya bermaksud menghancurkan dirinya sendiri? Namun, Mukiki kemudian melanjutkan, meskipun demikian, yang saya akui adalah sekolah telah menghukum saya. Selebihnya, berteman dengan preman, merokok, dan aborsi adalah berita palsu. Aku sering membolos, mengolok-olok guru dan teman sekelasku, kadang-kadang menyebabkan masalah di ruang siaran dan melanggar peraturan sekolah, tapi aku tidak pernah menyakiti orang lain. Aku benci belajar, dan hanya itu saja. Kurasa semua orang pasti penasaran mengapa aku juga suka menindas Mu Tangsue, dan mengapa saudara kembar seperti kita gitu jauh. Sebenarnya, Mu Tangsue lemah dan suka sakit sejak dia masih sangat muda, dan karena itu orang tua kami memberinya lebih banyak kasih sayang dan perhatian. Saya merasa sakit hati, dan karena saya juga mendambakan cinta, saya menjadi nakal, berkelahi, dan mendapat nilai jelek dari sekolah. Bahkan kenyataan bahwa saya mendapat nilai terendah adalah karena saya ingin orang tua saya peduli pada saya. Meski gitu, aku sadar bahwa apapun yang kulakukan tidak penting. Semua yang kulakukan salah, dan pada akhirnya, bahkan orang tuaku tidak mau mengakuiku dan menyerahkanku pada bibiku. Mengapa mereka melakukan itu padaku? Aku bertanya kepada bibiku berkali-kali, dan dia akhirnya memberitahuku bahwa aku akan disukai jika aku mulai bekerja keras. Itu sebabnya saya mulai berusaha, dan saya menghabiskan malam tanpa tidur untuk belajar ketika saya pertama kali datang ke Iten. Saya percaya semua orang bisa melihatnya. Saya akui dulu saya memang anak yang nakal, tapi bukankah anak nakal bisa belajar untuk menjadi lebih baik? Tidak bisakah anak nakal tiba-tiba ingin belajar dengan giat? Tidak bisakah anak nakal melakukan yang terbaik karena dia belajar menjadi lebih baik? Guru, anak nakal seperti kita tidak memiliki kasih sayang sejak awal. Tidak bisakah kami mendapat martabat karena hal itu? Seisi kelas terdiam mendengar perkataan Mukiki. Tidak apa-apa jika kamu curiga aku selingkuh. Saya tidak akan menyalahkan Anda karena saya bisa membuktikan diri dengan melalui ujian yang tak terhitung jumlahnya. Lagi pula, saya bahkan tidak percaya bahwa hasil saya meningkat gitu cepat, namun saya membayar 10 kali lipat usahanya. Maaf jika aku telah menyusahkan semua orang di sini. Meski gitu, saya akan membuktikan diri seperti biasa.
Setelah mengucapkan kata-kata itu, Mukiki sekali lagi membungkuk kepada semua orang untuk meminta maaf. Seluruh kelas bertepuk tangan dengan keras. Pada saat itu, dia adalah contoh anak yang baik. Terlebih lagi, semua orang memiliki toleransi bawaan terhadap anak-anak nakal yang akan mengubah kebiasaan mereka. Lebih jauh lagi, Mukiki telah menceritakan kisah kelam tentang bagaimana dia diperlakukan di rumah, dan mengapa dia terus menindas Tang Sue. Seiring dengan banyaknya kerja keras yang telah dia lakukan ketika dia datang ke Iten, seluruh kelas sekarang dengan senang hati menerima bahwa Mukiki adalah orang yang buruk dan sekarang sedang menebus kesalahannya. Kiki sudah menjelaskan tentang rumor tersebut. Bagaimana menurut kalian, kelas? Guru bertanya kepada mereka setelah Mukiki duduk. Menurutku dia cukup berani untuk mengakui kesalahannya, dan dia berhasil membalikkan keadaan tepat pada waktunya. Qian segera mengangkat tangannya, menunjukkan dukungannya kepada teman satu mejanya. Kiki sangat mandiri. Menurutku Kiki sangat kuat. Dia tidak pernah menyerah pada dirinya sendiri pada akhirnya. Itulah sisi dirinya yang luar biasa. Tidak heran, meskipun mereka memiliki hari ulang tahun yang sama, hanya Tang Sue yang mengundang kita ke pesta ulang tahunnya. Kasihan Kiki, dia sama sekali tidak penting bagi orang tua mereka. Semua orang di kelas menunjukkan keyakinan mereka terhadap Mukiki, membuat Tang Sue sangat kesal. Tak lama kemudian, pengakuan Mukiki menyebar ke seluruh sekolah, dan kini diketahui bahwa dia adalah teladan dalam membalikkan keadaan. Seorang siswi legendaris yang berubah dari apel busuk menjadi jenius dalam 4 bulan. Faktanya, banyak mahasiswa lain yang mengalami hal serupa menemuinya diam-diam, meminta agar ia berbagi pengalaman belajarnya. Sebagai balasannya, Mukiki bersedia meminjamkan catatannya untuk disalin oleh orang lain. Hal itu tentu saja menghilangkan rumor bahwa dia juga menyontek saat ujian. Tang Sue melotot penuh dendam dari jauh saat teman-teman sekelasnya mengelilingi Mukiki saat istirahat. Dia sama sekali tidak menyangka bahwa Mukiki akan melakukan hal seperti itu. Dia mengungkapkan semuanya gitu saja bahkan setelah dia pada dasarnya dijatuhi hukuman mati. Kiki, kemana kamu melihat? Cepat, ajari aku pertanyaan ini. Mukiki hanya tersenyum menyesal. Biar aku bicara sebentar dengan Tang Sue, oke? Teman-teman sekelasnya memegang kertas ujian mereka dan membiarkannya keluar dari lingkaran mereka, dan dia pergi ke Tang Sue. Apakah kamu puas dengan jawabanku? Tanyanya. Saya tidak mengerti apa yang Anda bicarakan, suster. Petik 2. Tidak apa-apa, asalkan kau mengingatnya. Apa kau pikir aku akan terus mengalah padamu tanpa henti? Aku ingin kau mengembalikan apa yang telah hilang dariku. Tang Sue, tipuanmu sekarang tidak ada artinya bagiku. Dengan itu, Mukiki menjauh dari Tang Sue, menjatuhkan bahunya dengan keras. Tang Sue mengepalkan tangannya dengan kuat karena dia benar-benar tidak berdaya melawan Tang Sue pada saat itu juga. Meski gitu, dia tersenyum dingin. Bayar dia kembali. Dia berpikir, bagaimana? Orang tua kami tidak menginginkanmu, Mukiki. Betapapun bagusnya nilaimu, kamu hanyalah binatang kecil yang tidak diinginkan siapapun. Jadi, kamu menolakku. Apapun yang terjadi, aku akan membuatmu benar-benar dipermalukan saat pesta ulang tahunku.